Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryansyah. Saya kali ini akan membahas tentang materi Kerajaan Demak. Selamat menyaksikan. Proses lahirnya. A. Pendirian Raden Patah. Latar belakang politik. Kerajaan Demak didirikan pada akhir abad ke-15 sekitar 1478 Masehi. Pendirian ini terjadi bersamaan dengan melemahnya Kerajaan Majapahit akibat konflik internal dan munculnya kekuatan-kekuatan Islam di pesisir utara Jawa. Raden Patah atau Pangeran Jimbun. Beliau adalah pendiri dan raja pertama atau Sultan I dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah adalah putra dari Raja Majapahit terakhir atau Prabu Brawijaya V dari seorang selir Tiongkok. Beliau kemudian diangkat menjadi adipati di Bintoro, Demak. Peran Wali Songo. Para Wali Songo, khususnya Sunan Ampel dan Sunan Giri, memberikan legitimasi spiritual dan politik bagi pendirinya, Kesultanan Demak. Demak menjadi pusat kekuatan politik Islam yang pertama menggantikan pusat kekuasaan Hindu-Buddha di pedalaman Jawa. Sultan Trenggono adalah sosok sentral yang membawa Demak mencapai puncak kekuasaan dan kejayaan. Perluasan wilayah. Ia berhasil menaklukkan dan mengislamkan hampir seluruh wilayah Jawa. Jawa Barat. Melalui panglimanya, Fatahillah atau Falatehan, ia berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan kerajaan Pajajaran yang saat itu menjalin aliansi dengan Portugis atau Perjanjian Sunda Kelapa 1522. Pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta atau Kota Kemenangan. Penaklukan ini juga mengamankan Banten dan Cirebon sebagai wilayah kekuasaan Demak. Jawa Timur. Ia juga menaklukkan sisa-sisa kerajaan Majapahit dan menguasai wilayah seperti Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Kekuasaan maritim dan agraris. Di bawah Trenggono, Demak merupakan kerajaan maritim yang kuat karena menguasai jalur perdagangan di Laut Jawa dan kerajaan agraris subur. Wafat. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 Masehi saat memimpin penyerbuan di Pasuruan atau Jawa Timur. Pengaruh terhadap perkembangan Islam. A. Peran sentralisasi dakwah. Markas Wali Songo, Demak, khususnya Bintoro, menjadi markas utama bagi para Wali Songo. Kerajaan menjadi lembaga politik yang mendukung penyebaran agama. Hal ini membuat Islamisasi tidak hanya bersifat individual tetapi juga sistematik. Pusat pendidikan. Masjid Agung Demak bukan sekedar tempat ibadah, melainkan juga pusat pendidikan, pesantren, dan musyawarah Wali Songo. B. Akulturasi dan budaya. Pendekatan kultural. Islam disebarkan melalui pendekatan yang akomodatif terhadap budaya lokal. Wayang. Sunan Kalijaga menggunakan media wayang kulit dan gending atau lagu Jawa yang berisi ajaran Islam. Cerita-cerita Hindu-Buddha disesuaikan dengan nilai-nilai tauhid. Seni bangunan. Arsitektur Masjid Agung Demak menggabungkan unsur-unsur Jawa ataupun atap tumpang tiga atau susun tiga melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Dengan unsur Islam, salah satu pilar utamanya atau soko guru, bahkan dibuat dari serpihan kayu atau soko tatal, melambangkan kesederhanaan. C. Politik dan militer. Blokade Kristenisasi, keberhasilan penaklukan Sunda Kelapa oleh Fatahillah menjadi kunci penting. Kemenangan ini secara efektif mencegah Portugis atau yang beragama Katolik untuk membangun benteng dan menyebarkan pengaruh mereka di Jawa bagian barat, sehingga mengamankan perkembangan Islam di Jawa. Legitimasi politik Islam. Demak memberikan contoh bagaimana sebuah kerajaan dapat menggunakan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Islam menjadi model bagi kerajaan-kerajaan Islam berikutnya, seperti Kesultanan Banten,
Cirebon, dan Mataram Islam. Kemunduran Kerajaan Demak. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, Demak mengalami kemunduran drastis. Perang saudara, terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar dan Sunan Prawoto atau putra Sultan Trenggono. Perebutan ini dimenangkan oleh Sunan Prawoto. Pemberontakan Arya Penangsang, Adipati Jipang, menuntun balas atas kematian ayahnya atau Pangeran Sekar dan membunuh Sunan Prawoto pada tahun 1546 Masehi. Peristiwa ini memicu kekacauan internal. Munculnya Jaka Tingkir atau menantu Sultan Trenggono dan Adipati Pajang berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Untuk menghindari Demak dari kehancuran total, Jaka Tingkir memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang pada tahun 1568 Masehi. Pada akhir abad ke-15, kerajaan Majapahit yang dulu begitu jaya mulai mengalami kemunduran. Pengaruh kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara ini melemah karena konflik internal, perebutan takhta, dan melemahnya kekuasaan pusat. Di saat yang sama, kekuatan baru mulai bangkit di tanah Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, didirikan oleh Raden Patah, yang menurut beberapa sumber adalah keturunan langsung dari keluarga Majapahit. Ia adalah anak dari seorang putri Majapahit yang menikah dengan tokoh Islam dari Tiongkok atau Arab. Karena itu, Raden Patah memiliki hubungan darah sekaligus semangat baru, menyebarkan agama Islam dan membangun kerajaan yang kuat di pesisir utara Jawa. Sekitar tahun 1496, saat Majapahit dipimpin oleh Brawijaya V, kondisi kerajaan sudah sangat lemah. Di tengah kemunduran ini, Raden Patah yang saat itu memimpin Demak merasa bahwa sudah waktunya membebaskan tanah Jawa dari pengaruh lama dan membangun peradaban baru di bawah bendera Islam. Perang antara Demak dan Majapahit pun pecah. Pasukan Demak, dengan semangat jihad dan dukungan rakyat pesisir, menyerbu sisa-sisa kekuasaan Majapahit. Dalam beberapa sumber, disebutkan bahwa perang ini tidak berlangsung lama karena Majapahit memang sudah sangat lemah secara militer dan politik. Akhirnya, pusat kekuasaan Majapahit ditaklukkan. Beberapa bangsawan Majapahit melarikan diri ke daerah timur, seperti Bali dan Blambangan, yang masih mempertahankan budaya Hindu-Buddha. Sementara itu, Kesultanan Demak berdiri tegak sebagai simbol kebangkitan Islam di Jawa. Perang ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga mencerminkan peralihan zaman dari era kerajaan Hindu-Buddha menuju era kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Meski Majapahit runtuh, warisan kebesarannya tetap hidup dalam budaya, sastra, dan sejarah bangsa Indonesia. Lima menit kemudian. Fluffy seaweed seed bun. Yes.